Langit Jakarta sore itu melukis kanvasnya dengan gradasi warna jingga, ungu, dan emas, sebuah pemandangan mewah yang terpantul sempurna di permukaan air kolam renang pribadi yang tenang. Bagi kebanyakan orang, pemandangan dari teras belakang sebuah mansion di kawasan elit ini adalah puncak impian. Namun bagi Arini Adinata, sang pemilik mansion, kemewahan itu terasa hampa, hanya menjadi saksi bisu dari kesunyian yang menggema di dalam hatinya yang luas. Cangkir teh melati di tangannya sudah lama mendingin, uapnya lenyap di telan udara lembab, persis seperti kehangatan yang perlahan sirna dari pernikahannya. Di atas meja rotan yang mahal, sebuah album foto bersampul kulit tebal terbuka. Halaman-halamannya yang kaku adalah portal menuju masa lalu, sebuah era yang terasa begitu dekat sekaligus begitu jauh, seolah milik orang lain. Di sana, di bawah lapisan plastik pelindung, tersenyum seorang pria yang pernah menjadi pusat dunianya, Bima Prakasa. Senyumnya dalam foto itu, tulus, sedikit malu, dengan sorot mata yang memancarkan kebaikan murni, adalah senjata yang dulu melumpuhkan pertahanan Arini, meruntuhkan dinding baja yang ia bangun di sekeliling hatinya selama bertahun-tahun. Senyum itu adalah janji akan sebuah kehidupan sederhana yang penuh cinta, sebuah oase di tengah gurun kesibukan dan intrik dunia korporat yang membesarkannya. Arini adalah putri tunggal, sang pewaris tahta Adinata Group, sebuah konglomerasi raksasa yang dibangun dari keringat dan darah ayahnya. Sejak ia bisa membaca, bacaannya bukan dongeng pengantar tidur, melainkan laporan keuangan tahunan. Taman bermainnya adalah lantai pabrik dan ruang rapat dewan direksi. Ayahnya, seorang visioner yang keras dan disiplin, menempa Arini menjadi duplikat dirinya, cerdas, analitis, tegas, dan terkadang dingin. Di usia 20-an, ia sudah menjadi sosok yang disegani, seorang Iron Lady, muda yang keputusannya bisa mengguncang pasar saham. Ia punya segalanya, kekayaan, kekuasaan, dan kecerdasan. Tapi di malam hari, saat ia kembali ke apartemen penthouse-nya yang sunyi, ia seringkali merasa seperti seorang ratu yang memerintah kerajaan kosong. Pria-pria yang mendekatinya melihat logo Adinata Group di dahinya, bukan percikan api di matanya. Lalu, Bima datang. Dia bukan badai, bukan pula gempa bumi. Dia hadir seperti tetesan embun di pagi hari, nyaris tak terlihat, namun kehadirannya menyejukkan dan memberi kehidupan. Bima adalah staf junior di Departemen Pemasaran, salah satu dari ribuan pegawai di Menara Adinata. Ia bukan yang paling cemerlang atau paling ambisius. Portofolionya bagus, tapi tidak luar biasa. Yang membuatnya berbeda adalah hatinya. Arini pertama kali benar-benar melihatnya bukan dalam presentasi yang gemilang, melainkan di lobi utama gedung kantor yang megah. Sore itu hujan deras, dan seorang petugas kebersihan tua terpeleset, menumpahkan seember air kotor di lantai marmer yang baru saja dipelnya. Para eksekutif yang lalu lalang hanya melirik sekilas dengan tatapan jijik, beberapa mengomel karena harus mengubah jalur jalan mereka. Tapi Bima, yang saat itu juga hendak pulang, tanpa ragu meletakkan tas kerjanya, menghampiri bapak tua yang meringis kesakitan itu, membantunya berdiri, dan dengan sigap mengambil kain pel untuk membantunya membersihkan tumpahan air. Ia melakukannya dengan wajar, tanpa niat mencari perhatian. Sebuah tindakan kecil yang menunjukkan karakter besar. Arini, yang menyaksikannya dari kejauhan di dalam mobilnya yang menunggu, merasa ada sesuatu yang berdesir di dalam dirinya. Sejak saat itu, Bima masuk ke dalam radarnya. Arini mulai memperhatikan kinerjanya. Ia membaca laporan-laporan yang ditulis Bima. Gaya penulisannya sederhana, jujur, dan selalu menyertakan perspektif orang kecil, sesuatu yang seringkali dilupakan oleh para ahli strategi di Menara Gading. Suatu kali, Bima mengajukan sebuah proposal kampanye pemasaran yang menargetkan pasar pedagang tradisional. Proposal itu ditolak mentah-mentah oleh kepala divisinya yang menganggapnya tidak prestisius. Karena penasaran, Arini meminta proposal itu untuk ia baca sendiri. Di dalamnya, ia menemukan analisis yang mendalam, empati yang tulus terhadap para pedagang, dan strategi yang masuk akal. Ia melihat potensi yang tidak dilihat orang lain. Ia memanggil Bima ke ruangannya di lantai paling atas, sebuah ruangan yang dijuluki sarang elang oleh para karyawan karena siapapun yang masuk ke sana akan keluar dengan perasaan terintimidasi.
Bima masuk dengan langkah ragu, kemejanya yang sedikit lusuh tampak kontras dengan kemewahan ruangan berlapis kayu dan kaca itu. "Duduk, Pak Bima," kata Arini, suaranya terdengar formal. "Baik, Bu," jawab Bima, duduk di tepi kursi seolah takut mengotorinya. "Saya sudah membaca proposal Anda tentang pasar tradisional. Kenapa Anda begitu yakin dengan ide ini?" tanya Arini, langsung ke intinya. Bima tidak gentar. Saat berbicara tentang idenya, matanya berbinar. Ia tidak menggunakan jargon-jargon korporat yang rumit. Ia bercerita tentang ibunya di kampung yang juga seorang pedagang kecil, tentang kesulitan yang mereka hadapi, dan tentang bagaimana sentuhan kecil dari perusahaan besar seperti Adinata Group bisa mengubah nasib ribuan keluarga. Untuk pertama kalinya, Arini mendengar seseorang berbicara tentang bisnis bukan dari perspektif keuntungan, melainkan dari perspektif kemanusiaan. Percakapan bisnis itu perlahan beralih menjadi percakapan personal. Mereka berbicara selama hampir 2 jam. Tentang masa kecil, tentang mimpi, tentang nilai-nilai kehidupan. Arini merasa dinding es di sekelilingnya mulai mencair. Di hadapan Bima, ia bukan lagi CEO Adinata Group. Ia hanyalah Arini. Hubungan mereka tumbuh dari sana. Kencan pertama mereka bukanlah di restoran berbintang 5, melainkan atas ajakan Bima, makan sate di warung kaki 5 favoritnya. Arini, yang terbiasa dengan santapan mewah yang ditata indah, menemukan kenikmatan luar biasa pada kesederhanaan malam itu. Ia tertawa lepas, sesuatu yang jarang ia lakukan, saat Bima dengan canggung membersihkan noda saus kacang di sudut bibirnya. Mereka berjalan kaki di taman kota, berbicara tentang hal-hal sepele. Bima tidak pernah bertanya tentang saham atau akuisisi. Dia bertanya tentang film favorit Arini, tentang bunga apa yang ia sukai, tentang ketakutan terbesarnya. Dia memperlakukan Arini seperti seorang wanita, bukan sebuah institusi. Tentu saja, hubungan mereka menjadi buah bibir. Bisik-bisik di koridor kantor tak terhindarkan. Banyak yang menuduh Bima menggunakan pesona untuk menaiki tangga korporat. Bahkan Pak Wijoyo, penasihat hukum kepercayaan ayahnya, sempat memperingatkannya dengan halus. "Hati-hati, Enduk. Dunia ini penuh dengan serigala berbulu domba." Tapi Arini tidak peduli. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia mengikuti kata hatinya, bukan kata akalnya. Ia melihat ketulusan yang tak terbantahkan dalam diri Bima. Pernikahan mereka pun digelar, sebuah perayaan megah yang menjadi sorotan media nasional. Di tengah semua kemewahan itu, momen yang paling Arini kenang adalah saat Bima berbisik di telinganya setelah ijab kabul, "Aku tidak bisa menjanjikanmu dunia, Arini, karena kamu sudah memilikinya. Tapi aku berjanji, aku akan menjadi duniamu." Dan Bima menepati janji itu. Tahun-tahun pertama pernikahan mereka adalah bukti nyata dari surga dunia. Bima menolak semua tawaran jabatan strategis yang disodorkan kepadanya. "Aku ingin kita profesional. Di kantor, kamu adalah bosku. Di rumah, aku adalah suamimu," katanya. Sikapnya itu justru membuat Arini semakin hormat dan cinta. Kebahagiaan mereka mencapai puncaknya saat Arini mengetahui dirinya hamil. Sebuah perasaan baru yang dahsyat memenuhi dirinya. Ia, yang terbiasa mengendalikan perusahaan bernilai triliunan rupiah, kini merasa tak berdaya sekaligus luar biasa kuat oleh kehadiran janin di dalam rahimnya. Saat itulah sebuah keinginan yang lama terpendam muncul ke permukaan. Ia tidak ingin menjadi seperti ibunya, yang selalu sibuk dengan kegiatan sosialita dan menyerahkan pengasuhannya pada deretan pengasuh. Ia tidak ingin anaknya kelak hanya mengenalnya dari foto-foto di majalah bisnis. Ia ingin menjadi seorang ibu seutuhnya. Keputusan itu ia ambil. Sebuah keputusan radikal yang menggemparkan dewan direksi. Ia akan nonaktif dari jabatannya sebagai CEO dan menyerahkan kendali perusahaan kepada Bima. Protes bermunculan, namun Arini sudah bulat tekad. Ia percaya pada Bima. Pria itu mungkin tidak memiliki pengalaman puluhan tahun, tapi ia memiliki integritas, sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Malam sebelum RUPSLB untuk mengesahkan posisi Bima, Arini duduk berdua dengan suaminya di balkon. "Mas, aku menyerahkan warisan ayahku, masa depan keluarga kita, ke tanganmu. Aku percaya padamu lebih dari aku percaya pada diriku sendiri," bisik Arini. Bima menggenggam tangan Arini dengan erat,
matanya berkaca-kaca. Demi Tuhan, Arini, aku tidak akan pernah menyia-nyiakan kepercayaan ini. Aku akan menjaga perusahaan ini seperti aku menjaga nyawaku sendiri. Semua ini kulakukan untukmu dan untuk anak kita. Dan Bima, sekali lagi, membuktikan ucapannya. Di bawah kepemimpinannya, Adinata Group justru semakin berkembang. Ia membawa perspektif baru yang lebih membumi. Kesejahteraan karyawan meningkat, program-program sosial digalakkan. Di rumah, ia adalah sosok suami dan ayah yang sempurna. Kelahiran Rian melengkapi kebahagiaan mereka. Arini menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Bima, seorang CEO yang ditakuti di ruang rapat, bisa berubah menjadi seekor kuda yang dengan sabar menggendong Rian di punggungnya, atau menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menyuapi putranya yang sedang susah makan. Arini merasa telah memenangkan segalanya. Ia berhasil memiliki kue itu dan memakannya juga, keluarga yang hangat dan kerajaan bisnis yang aman di tangan orang yang paling ia cintai. Namun, setiap cerita dongeng memiliki titik baliknya. Perubahan itu datang begitu halus, seperti embun yang menguap saat matahari mulai meninggi. Awalnya adalah hal-hal kecil yang Arini maklumi sebagai tuntutan pekerjaan baru Bima yang semakin berat. Jadwal pulang yang semakin malam. Rapat di akhir pekan yang sebelumnya tidak pernah ada. Keretakan pertama yang sesungguhnya muncul pada hari ulang tahun Rian yang keempat. Arini telah menyiapkan sebuah pesta kecil di rumah, mengundang teman-teman sekolah Rian. Bima berjanji akan pulang lebih awal untuk meniup lilin bersama. Namun, hingga acara puncak, Bima tak kunjung datang. Teleponnya tidak diangkat. 1 jam setelah pesta usai dan Rian sudah tertidur dengan wajah kecewa, Bima baru pulang. Maaf, sayang. Ada masalah darurat di pabrik. Benar-benar tidak bisa ditinggal, katanya dengan wajah lelah dan penuh penyesalan. Ia mencium kening Rian yang tertidur, meletakkan sebuah kado besar di sampingnya. Arini memaafkannya. Tentu saja, ia harus mengerti. Beban suaminya sangat berat. Namun, insiden-insiden kecil serupa mulai sering terjadi. Janji untuk menonton pertunjukan sekolah Rian dibatalkan di menit terakhir. Rencana liburan keluarga ditunda tanpa batas waktu. Bima yang dulu selalu hangat dan berbagi cerita, kini menjadi lebih sering diam. Saat ditanya, jawabannya selalu sama, pekerjaan lagi banyak, sayang. Kamu tidak akan mengerti. Kalimat, kamu tidak akan mengerti, itu mulai terasa seperti sebuah belati kecil yang menusuk hati Arini. Sejak kapan ia tidak mengerti? Dunia itu adalah dunia yang ia bangun. Kecurigaan yang lebih konkret mulai tumbuh saat Arini tanpa sengaja melihat layar ponsel Bima yang menyala di meja nakas saat suaminya sedang mandi. Sebuah notifikasi pesan muncul dari kontak bernama Rekan Proyek S. Isinya singkat, terima kasih untuk hari ini. D senang sekali dengan hadiahnya. Arini mengerutkan kening. Rekan proyek? Sejak kapan Bima memanggil rekan kerjanya dengan sebutan personal? Dan D? Arini mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin ia hanya terlalu banyak berpikir. Mungkin ia hanya seorang ibu rumah tangga yang mulai paranoid karena terlalu lama terkurung di dalam sangkar emasnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa pondasi pernikahannya, yang dibangun di atas cinta dan kepercayaan yang begitu besar, tidak mungkin serapuh itu. Tapi malam itu, saat ia berbaring di samping Bima yang sudah tertidur pulas, ia merasakan ada jarak yang membentang di antara mereka. Jarak yang tak terlihat, namun terasa begitu dingin dan nyata. Ia menatap wajah suaminya yang terlelap, wajah yang sama yang dulu memberinya ketenangan, kini justru menumbuhkan sejuta pertanyaan. Ia belum tahu bahwa di seberang kota, bayangan dari masa lalu suaminya telah bangkit dan perlahan-lahan mengulurkan tangannya untuk merebut semua yang menjadi miliknya. Retakan di pondasi emas itu telah muncul, dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum semuanya hancur berkeping-keping. Bayangan itu memiliki nama, Riana. Sebuah nama yang pernah Bima ukir di puluhan buku catatannya semasa kuliah, sebuah nama yang pernah ia rapalkan dalam setiap doanya. Riana adalah cinta pertamanya, cinta yang membakar hebat dan padam dengan cara yang menyakitkan. Ia adalah gadis paling populer di kampus, dengan senyum secerah mentari dan tawa serenyah kerupuk. Bima, saat itu,
Hanyalah seorang mahasiswa biasa dari kampung, penerima beasiswa yang harus bekerja paruh waktu di sebuah warung makan untuk menyambung hidup. Entah keajaiban apa, Rihanna membalas cintanya. Selama 2 tahun, mereka adalah pasangan yang tak terpisahkan, membangun istana mimpi yang terbuat dari harapan dan janji-janji masa muda. Namun, istana itu runtuh saat realita datang mengetuk. Setelah lulus, Bima kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, sementara Rihanna, dengan kecantikannya, menjadi incaran banyak pria mapan. Akhirnya, ia meninggalkan Bima demi seorang pengusaha properti yang usianya terpaut 15 tahun, seorang pria yang bisa memberinya mobil mewah dan apartemen di pusat kota, hal-hal yang Bima saat itu hanya bisa janjikan dalam mimpi. Hati Bima hancur berkeping-keping. Luka dari pengkhianatan itu begitu dalam, meninggalkan bekas yang ia kira sudah sembuh total saat Arini datang dengan cintanya yang tulus dan dewasa. Ia salah besar. Luka itu tidak sembuh, ia hanya tertidur, sabar menunggu pemicu untuk kembali berdenyut nyeri. Pemicu itu datang pada suatu Selasa sore yang sibuk di lobi Grand Mahakam Hotel. Bima baru saja menyelesaikan rapat negosiasi yang alot dengan investor dari Jepang. Ia merasa lelah, tetapi juga puas. Berjalan melintasi lobi yang berkilauan, mengenakan setelan jas Zekna yang harganya setara dengan biaya hidup keluarganya di kampung selama setahun, ia merasakan gelombang kekuatan. Inilah dia, Bima Prakasa, CEO Adinata Group. Pria yang memegang kendali. Namun, di sudut hatinya yang paling dalam, masih ada suara kecil yang berbisik bahwa ia adalah seorang penyemu, seorang anak desa yang sedang bermain peran di panggung orang kaya. Sambil menunggu mobilnya di pintu utama, ia memeriksa email di ponselnya. Suara derap langkah, denting gelas, dan percakapan dalam berbagai bahasa menjadi musik latar yang sudah biasa baginya. Lalu, di tengah kebisingan itu, sebuah suara memanggil namanya. Bukan dengan nada formal, "Selamat sore, Pak Bima," yang biasa ia dengar, melainkan sebuah panggilan yang lirih dan familiar. "Bima?" Bima mengangkat kepalanya. Matanya menyapu kerumunan, dan berhenti pada sosok seorang wanita berseragam resepsionis yang berdiri tak jauh darinya. Wanita itu kurus, dengan seragam biru tua yang tampak sedikit kebesaran di bahunya. Senyum profesional yang tersungging di bibirnya tidak mampu menutupi kantung mata dan gurat kelelahan di wajahnya. Butuh beberapa detik bagi Bima untuk menembus lapisan waktu dan seragam itu, sebelum akhirnya ia mengenali sorot mata yang pernah begitu ia puja. "Rihanna?" Suaranya keluar lebih serak dari yang ia duga. Waktu seolah berhenti. Rihanna yang berdiri di hadapannya bukanlah Rihanna primadona kampus yang ia kenang. Kemewahan yang dulu menyelimutinya telah luntur, digantikan oleh aura kerapuhan. Mereka berdiri dalam keheningan yang canggung selama beberapa saat, sebelum Bima berhasil menguasai diri. Apa kabarmu? Kamu kerja di sini?" tanya Bima, mencoba memulai percakapan. "Iya. Baru beberapa bulan," jawab Rihanna, suaranya nyaris berbisik. "Kamu hebat sekali sekarang, Bima. Aku lihat fotomu di majalah bisnis." Ada nada getir dalam pujiannya. Obrolan singkat di tengah keramaian lobi itu terasa tidak cukup. Didorong oleh rasa penasaran dan mungkin sedikit nostalgia, Bima mengajaknya untuk minum kopi di kafe hotel. Di sudut kafe yang temaram, di antara aroma kopi dan kue-kue mahal, Rihanna mulai menumpahkan kisah hidupnya. Ceritanya adalah sebuah melodrama yang tragis. Suaminya yang kaya raya ternyata membangun bisnis di atas tumpukan utang. 3 tahun lalu, bisnisnya kolaps. Mereka kehilangan segalanya dalam sekejap. Di tengah keterpurukan itu, suaminya meninggalkannya, lari ke luar negeri dengan sisa uang yang ada dan meninggalkan Rihanna untuk menghadapi para penagih utang sendirian. Ia diceraikan begitu saja, tanpa sepeser pun nafkah. "Aku harus menjual semua yang kumiliki, Bima. Tas, perhiasan, bahkan cincin kawin kami, hanya untuk bertahan hidup," kata Rihanna, matanya mulai berkaca-kaca. "Dan yang paling berat, aku tidak sendirian. Aku punya Dika." "Dika? Anakku." Usianya 4 tahun, sebuah air mata akhirnya jatuh membasahi pipinya. Ia tidak terisak-isak. Ia menangis dalam diam, yang justru membuatnya terlihat semakin rapuh dan menyedihkan. "Dia segalanya bagiku, Bima. Tapi aku merasa gagal sebagai ibu. Terkadang,
Untuk membelikannya susu dan mainan murah saja, aku harus berutang. Setiap kata dari cerita Riana adalah tusukan bagi Bima. Rasa iba yang besar membuncah di dadanya. Tapi di bawah rasa iba itu, ada perasaan lain yang lebih kompleks dan gelap, perasaan superioritas. Pria yang dulu ia campakkan karena miskin, kini duduk di hadapannya sebagai seorang CEO yang sukses, sementara ia, sang putri yang mengejar kemewahan, kini terpuruk dalam kemiskinan. Bima merasa seperti seorang dewa yang turun dari langit, memiliki kekuatan untuk mengubah nasib Riana. Egonya yang selama ini terpendam di bawah bayang-bayang kebesaran nama Adinata, kini terasa tergelitik. Aku minta maaf, Bima. Aku tahu aku tidak pantas mengatakan ini, tapi dulu aku bodoh, isak Riana, menatap Bima dengan mata yang memohon. Aku silau oleh harta. Seharusnya aku tahu bahwa hati yang baik sepertimu jauh lebih berharga dari apapun. Arini, dia wanita paling beruntung di dunia. Kalimat itu adalah kuncinya. Dengan memuji kebaikan hati Bima dan menyebut nama Arini, Riana secara cerdik memposisikan dirinya sebagai korban dan Arini sebagai pihak yang sudah memiliki segalanya. Bima menelan umpan itu bulat-bulat. Ia teringat Arini, istrinya yang sempurna, yang lahir di atas tumpukan emas dan tidak pernah merasakan bagaimana rasanya khawatir akan tagihan esok hari. Tiba-tiba, ia merasa Arini tidak akan pernah bisa mengerti penderitaan seperti yang dialami Riana. Jangan khawatir, Ri. Aku akan bantu, ucap Bima. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Ia membuka dompetnya yang tebal, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu rupiah, jumlah yang mungkin setara dengan separuh gaji Riana, dan meletakkannya di atas meja. Riana terkesiap. Tidak, Bima. Aku tidak bisa. Aku bercerita bukan untuk meminta belas kasihan. Ini bukan belas kasihan. Ini bantuan dari seorang teman lama, desak Bima, merasakan gelombang kepuasan saat melihat Riana akhirnya mengambil uang itu dengan tangan gemetar. Bantuan pertama itu adalah pintu air yang jebol. Seminggu kemudian, Riana mengirim pesan. Bima, maaf sekali lagi mengganggumu. Dika sakit, demamnya tinggi. Aku butuh uang untuk membawanya ke dokter. Bagaimana mungkin Bima, seorang pria berhati baik, menolak permintaan seperti itu? Ia segera mentransfer sejumlah uang. Dari sana, semuanya menurun dengan cepat. Bima mulai mentransfer uang secara rutin untuk biaya hidup Riana. Lalu, ia merasa tidak tega melihat mereka tinggal di rumah kontrakan yang sempit dan kumuh. Dengan dalih, agar Dika bisa tumbuh di lingkungan yang lebih sehat, Bima menyewakan sebuah apartemen 2 kamar yang bersih dan nyaman untuk mereka. Ia mengisi apartemen itu dengan perabotan baru, membeli televisi, kulkas, dan semua yang mereka butuhkan. Ia melakukannya diam-diam, menggunakan rekening perusahaan yang pengeluarannya tidak akan terdeteksi oleh Arini. Ia merasionalisasi tindakannya dalam benaknya, ini murni perbuatan amal. Arini punya segalanya, ia tidak akan kekurangan. Lebih baik ia tidak tahu, agar ia tidak salah paham. Namun, kebohongan itu mulai menggerogoti dirinya. Bantuan finansial itu berevolusi menjadi keterlibatan emosional. Bima mulai mengunjungi apartemen Riana sepulang kerja, dengan alasan mengecek keadaan mereka. Apartemen kecil itu menjadi tempat pelariannya. Di sana, ia bukanlah CEO Adinata atau suami Arini. Ia adalah Om Bima yang baik hati, pahlawan penyelamat. Riana akan menyambutnya dengan senyum lelah yang penuh rasa syukur, membuatkannya kopi, dan mendengarkan semua keluh kesahnya tentang tekanan pekerjaan. Dika, anak laki-laki yang lucu dan polos itu, langsung lengket padanya. Bima menemukan kebahagiaan semu di sana. Ia akan tertawa lepas saat bermain mobil-mobilan dengan Dika, sesuatu yang sudah jarang ia lakukan dengan Rian karena terlalu sibuk. Ia merasa dibutuhkan, dipuja. Riana tidak pernah menuntut, tidak pernah mengkritik. Ia hanya menerima dan memuja Bima sebagai penyelamatnya. Kontrasnya begitu tajam dengan kehidupannya di rumah. Di mansionnya yang megah, ia seringkali merasa hanya sebagai pelengkap dari kesempurnaan Arini. Tapi di apartemen sempit ini, ia adalah pusat dunianya. Perubahan drastis pun terjadi. Di rumah, Bima menjadi semakin pendiam dan mudah tersinggung. Ponselnya tak pernah lepas dari genggaman,
dan ia sering tersenyum sendiri saat membalas pesan yang langsung ia sembunyikan jika Arini mendekat. Malam hari di meja makan menjadi sesi yang dingin. Arini akan mencoba bercerita tentang kegiatan Rian di sekolah, namun Bima hanya akan menanggapinya dengan gumaman, matanya lebih fokus pada layar ponsel di bawah meja. "Mas, akhir-akhir ini kamu kenapa?" tanya Arini suatu malam dengan nada lembut penuh kekhawatiran. "Rasanya kamu jauh sekali." Bima langsung bersikap defensif. "Jauh bagaimana? Aku setiap hari pulang, kan? Kamu ini mulai aneh-aneh saja. Apa kamu pikir mengurus perusahaan sebesar itu gampang? Aku ini lelah, Arini. Tolong mengerti," bentaknya. Ia membalikkan kekhawatiran tulus Arini menjadi sebuah tuduhan, membuat Arini merasa bersalah karena telah bertanya. Hingga suatu Sabtu pagi, saat Bima terburu-buru pergi untuk sebuah rapat mendadak di akhir pekan, ia lupa menutup laptop kerjanya yang ada di ruang baca. Arini, yang sedang membantu Rian mencari beberapa gambar untuk tugas sekolahnya, memutuskan untuk menggunakan laptop ayahnya. Itulah saat ia melihatnya. Sebuah folder di desktop dengan nama yang samar, Proyek Kemanusiaan. Didorong oleh rasa penasaran yang tak tertahankan, Arini membukanya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Folder itu berisi puluhan foto. Bukan foto-foto korban bencana atau kegiatan amal perusahaan, melainkan foto-foto Bima bersama Riana dan Dika. Di sana, ada foto Bima sedang menggendong Dika di bahunya di sebuah taman bermain, wajahnya memancarkan tawa lepas yang sudah berbulan-bulan tidak Arini lihat. Ada foto selfie Bima dan Riana di sebuah kafe, kepala Riana bersandar mesra di bahunya. Ada foto mereka bertiga meniup lilin di atas sebuah kue ulang tahun kecil, tampak seperti potret keluarga kecil yang sempurna dan bahagia. Udara di sekitar Arini terasa menipis. Setiap foto adalah bukti nyata dari kebohongan yang selama ini Bima rajut. Setiap senyum di wajah suaminya dalam foto-foto itu adalah belati yang menikam jantungnya. Jadi, inilah rapat penting itu. Inilah alasan dari semua jarak dan kebohongan. Suaminya tidak hanya berselingkuh. Ia telah membangun sebuah kehidupan lain, sebuah keluarga lain, di belakang punggungnya. Laptop itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke karpet tebal tanpa suara, namun di dalam dunia Arini, suara kehancuran itu memekakkan telinga. Ia terduduk lemas di lantai, air mata yang selama ini ia tahan akhirnya tumpah ruah, membasahi keheningan rumah mereka yang besar dan mewah. Bayangan dari masa lalu itu telah datang, dan ia telah berhasil merebut suaminya. Harapan adalah hal yang aneh. Ia bisa tumbuh di tanah yang paling tandus sekalipun, berpegang pada akar keyakinan yang paling rapuh. Setelah malam penemuannya yang menghancurkan itu, Arini, alih-alih meledak dalam amarah, justru memilih untuk diam. Ia menyimpan belati pengkhianatan itu rapat-rapat di dalam hatinya, membiarkannya mengiris pelan-pelan setiap kali ia menatap wajah suaminya. Ia diam bukan karena ia lemah atau takut. Ia diam karena ia sedang menimbang-nimbang bobot dari dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Menghancurkan keluarganya demi harga dirinya, atau menelan harga dirinya demi keutuhan keluarga untuk Rian. Dan untuk saat itu, demi Rian, ia memilih untuk memberi harapan satu kesempatan terakhir untuk bernapas. Kesempatan itu tanpa ia sadari terwujud dalam bentuk sebuah mainan robot. Namanya, Guardian Prime. Sebuah figur robot raksasa dari serial kartun favorit Rian. Guardian Prime bukan sekadar mainan, ia adalah simbol. Ia kuat, ia adil, ia selalu melindungi yang lemah, dan ia tidak pernah mengingkari janjinya. Semua kualitas yang perlahan Arini lihat luntur dari diri suaminya. Rian sudah tergila-gila pada robot itu selama berbulan-bulan. Setiap kali iklannya muncul di televisi, dengan musik heroik dan efek suara ledakan, Rian akan berhenti dari aktivitas apapun yang sedang ia lakukan, matanya terpaku pada layar dengan binar kekaguman. "Emma, Pak, lihat, keren banget," serunya setiap kali. Ia menggambar Guardian Prime di buku gambarnya, membuat versi miniaturnya dari balok-balok Lego, dan semua daftar keinginannya untuk ulang tahun dan hari-hari besar lainnya hanya berisi satu nama itu. Bima, dalam salah satu momen langka saat ia masih berusaha memainkan perannya sebagai ayah yang hadir, membuat sebuah janji. Suatu malam, saat menyelimuti Rian sebelum tidur, ia melihat gambar Guardian Prime yang ditempel di dinding kamar. Rian suka sekali, ya, sama robot ini,
Tanya Bima. Rian mengangguk antusias. Suka banget, Pak. Dia pahlawan terhebat. Bima tersenyum, senyum yang saat itu masih tampak tulus. Ia mengelus kepala putranya. Baiklah. Kalau Rian jadi anak baik dan nurut sama Mama, nanti Papa belikan Guardian Prime yang paling besar. Papa janji. Janji. Sebuah kata sederhana dengan bobot yang luar biasa. Bagi Rian, janji ayahnya adalah sebuah kontrak suci, sebuah kepastian yang ia pegang erat-erat. Setiap pagi, ia akan bertanya, hari ini Papa belikan robotnya. Dan setiap kali, Bima punya jawaban yang berbeda. Nanti ya, sayang, Papa cek dulu di toko. Minggu berikutnya, sabar ya, pekerjaan Papa lagi menumpuk. Sebulan kemudian, iya, Papa tidak lupa, jawabnya dengan nada sedikit kesal. Arini menyaksikan semua itu dengan hati yang semakin perih. Ia melihat bagaimana binar di mata Rian perlahan meredup setiap kali mendengar penundaan itu. Janji Bima yang tak kunjung ditepati menjadi metafora yang sempurna bagi pernikahannya, penuh dengan kata-kata manis di awal yang berakhir menjadi kekosongan. Keputusan itu akhirnya ia buat pada suatu Sabtu pagi. Bima, seperti biasa, sudah pergi sejak subuh dengan alasan ada audit mendadak di kantor cabang. Arini tahu itu bohong. Ia bisa mencium aroma samar parfum wanita lain yang tertinggal di kemeja yang Bima lempar ke keranjang cucian. Cukup sudah. Ia tidak akan membiarkan kekecewaan yang ia rasakan menular kepada putranya. Jika Bima tidak bisa menepati janjinya, maka ia yang akan melakukannya. Rian, ayo siap-siap. Kita jalan-jalan ke mall, kata Arini, mencoba menyunggingkan senyum paling ceria yang ia bisa. Mau kemana, Ma? Ada misi rahasia. Mama dengar, ada seorang pahlawan yang menunggu untuk direkrut oleh jenderal kecil Mama, jawab Arini. Mata Rian langsung berbinar, ia mengerti kode itu. Sebelum berangkat, Arini memeriksa situs web, Kids Kingdom, toko mainan terbesar di kota. Jantungnya sedikit berdebar saat membaca keterangan di laman produk Guardian Prime. Edisi terbatas. Sisa stok, 1 buah di cabang Plaza Sentosa. Hanya 1. Ini terasa seperti takdir. Perjalanan mereka ke mall terasa seperti sebuah ziarah suci, sebuah perburuan harta karun terakhir. Di dalam mobil, Rian tak henti-hentinya berceloteh tentang bagaimana nanti ia akan menempatkan Guardian Prime di rak paling atas, bagaimana ia akan memainkannya bersama teman-temannya. Arini hanya tersenyum dan mengangguk, sementara pikirannya berkecamuk. Ia merasa seperti sedang berusaha menambal sebuah lubang besar di bendungan yang hampir jebol dengan satu plester kecil. Plaza Sentosa di akhir pekan adalah lautan manusia. Keluarga-keluarga berjalan-jalan, tawa anak-anak menggema, menciptakan suasana riang yang kontras dengan kegelisahan di hati Arini. Menggandeng tangan Rian erat-erat, ia menembus keramaian menuju Kids Kingdom di lantai 3. Dari kejauhan, ia bisa melihatnya. Di dalam etalase kaca dekat pintu masuk, berdiri dengan gagah di dalam kotaknya yang megah, sang Guardian Prime terakhir. Arini menghela napas lega. Setidaknya satu hal hari ini berjalan sesuai rencana. Namun, saat mereka hanya berjarak beberapa langkah dari pintu masuk, dunia Arini seolah berhenti berputar, lalu hancur berkeping-keping dalam 1 detik yang sunyi. Di sana, di depan etalase kaca itu, berdiri Bima, suaminya. Dan ia tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri Riana, memegang tangan seorang anak laki-laki kecil, Dika. Mereka bertiga tampak seperti sebuah keluarga kecil yang sempurna. Bima sedang berjongkok, menyejajarkan tingginya dengan Dika, menunjuk-nunjuk ke arah Guardian Prime dengan senyum lebar yang tulus, senyum yang sudah berbulan-bulan tidak pernah ia lihat. Ia tampak begitu hidup, begitu lepas, begitu bahagia. Arini membeku. Kakinya seolah terpaku di lantai marmer yang dingin. Ia ingin berbalik, menarik Rian dan lari sejauh mungkin dari pemandangan yang menyakitkan itu. Tapi Rian, dengan kepolosannya yang meremukkan hati, sudah melihat ayahnya. "Papa!" teriaknya gembira, melepaskan genggaman tangan Arini dan berlari kecil menghampiri Bima. Teriakan Rian adalah peluru yang memecahkan gelembung kebahagiaan mereka. Senyum di wajah Bima langsung lenyap, digantikan oleh ekspresi panik dan pucat pasi seorang peselingkuh yang tertangkap basah. Riana tampak salah tingkah,
refleks menarik Dika sedikit ke belakangnya. Papa di sini juga? Celoteh Rian, sama sekali tidak menyadari ketegangan di udara. Papa mau belikan Guardian Prime untuk Rian, ya? Papa ingat janji Papa? Bima tergagap, otaknya bekerja keras mencari kebohongan. Rian, Arini, kalian kok bisa di sini? Katanya, matanya melesat ke sana kemari, tidak berani menatap langsung ke mata Arini. Ini, Papa lagi antar teman. Anaknya mau lihat sebentar. Teman? Suara Arini keluar begitu dingin, nyaris seperti desisan. Tatapan matanya yang tajam terkunci pada Bima, sebelum beralih sejenak ke Riana yang menunduk menghindari tatapannya. Sebelum Bima bisa melanjutkan kebohongannya, Dika, yang merasa mainan impiannya terancam, merengek sambil menarik-narik kemeja Bima. Bukan, ini punya Dika. Om Bima sudah janji mau beliin ini buat Dika. Pernyataan polos dari Dika adalah bom yang meledak di tengah-tengah mereka. Wajah Rian yang tadinya ceria berubah drastis. Ia menatap Dika, lalu menatap ayahnya dengan tatapan bingung dan terluka. Tapi Papa sudah janji sama Rian duluan, lirihnya, suaranya bergetar. Saat itu, seorang pramuniaga datang membawa troli. Ini ya, Pak, Guardian Prime-nya. Mau langsung dibawa ke kasir. Kini, mainan itu, satu-satunya yang tersisa, berada di antara mereka. Sebuah simbol konkret dari pilihan yang harus Bima buat. Di satu sisi, putranya sendiri, yang telah ia janjikan berbulan-bulan. Di sisi lain, anak dari selingkuhannya, yang mungkin juga telah ia janjikan untuk menenangkannya. Hati Arini menjerit, memohon dalam diam agar suaminya, untuk satu kali ini saja, membuat pilihan yang benar. Namun, Bima, yang terpojok di antara rasa bersalah, kepanikan, dan keinginannya untuk tidak terlihat buruk di depan Riana, membuat keputusan yang membunuh sisa harapan terakhir Arini. Ia berjongkok di depan Rian, memegang bahu putranya, namun tatapannya tidak fokus. Rian, dengar Papa? Suaranya terdengar dibuat-buat. Rian kan anak Papa yang hebat dan pengertian. Mainan Rian di rumah sudah banyak sekali, kan? Kasihan Dika, dia jarang punya mainan sebagus ini. Dia sudah mau sekali dari kemarin. Setiap kata adalah racun. Bima tidak hanya mengingkari janjinya, ia juga memanipulasi Rian, memintanya untuk berkorban perasaan demi anak dari wanita lain. Ia memposisikan Rian sebagai pihak yang berpunya dan Dika sebagai pihak yang patut dikasihani, sebuah narasi yang begitu kejam. Arini melihat Rian tidak mengamuk. Ia tidak berteriak atau menangis meraung-raung. Reaksinya jauh lebih menusuk. Bahunya yang kecil terkulai lemas. Ia menundukkan kepalanya, menatap ujung sepatunya. Setetes air mata jatuh ke lantai, disusul tetesan berikutnya. Itu adalah tangisan sunyi dari sebuah kekecewaan yang total, tangisan seorang anak yang baru saja menyaksikan pahlawannya runtuh dari singgasananya. Cukup. Arini sudah melihat cukup. Dengan gerakan yang tenang dan terkendali, ia melangkah maju, melewati Bima yang masih berjongkok. Ia mengeluarkan kartu kredit Black Card-nya dari dompet dan menyerahkannya pada pramuniaga. Biar saya yang bayar, katanya dengan suara datar. Bima dan Riana menatapnya dengan kaget. Arini tidak memedulikan mereka. Setelah transaksi selesai, ia mengambil kantong belanjaan besar berisi robot itu. Ia tidak melemparkannya. Dengan keanggunan seorang ratu, ia menyerahkannya kepada Bima. Ini, katanya, suaranya dingin mematikan. Untuk anak, temanmu itu. Ia berhenti sejenak, menatap mata Bima dengan tatapan menghina. Anggap saja sedekah dari saya. Kata, sedekah, itu mendarat seperti sebuah tamparan. Sebuah penghinaan yang telak, mereduksi Bima menjadi seorang pengemis yang meminta-minta atas nama selingkuhannya. Tanpa menunggu reaksi, Arini berbalik, meraih tangan Rian yang dingin, dan berjalan pergi. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia berjalan dengan kepala tegak melintasi toko mainan, melintasi mal yang ramai, menarik putranya yang berjalan seperti robot tanpa jiwa. Keheningan di antara mereka di dalam mobil dalam perjalanan pulang terasa lebih bising daripada teriakan apapun. Malam itu, setelah menidurkan Rian yang demam karena gejolak emosinya, Arini berdiri sendirian di kamarnya yang luas.
Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wanita yang balas menatapnya bukanlah Arini yang naif dan penuh harapan. Matanya yang biasanya hangat kini memancarkan kilau dingin baja. Kesabarannya telah habis. Benang terakhir yang mengikatnya pada harapan pernikahan ini telah putus, dibakar habis oleh api di toko mainan. Permainan sudah berakhir. Malam itu, ia tidak lagi berpikir tentang cara memperbaiki. Ia mulai berpikir tentang cara untuk mengambil kembali semuanya. Singa betina di dalam dirinya telah terbangun, dan ia lapar akan keadilan. Keheningan bisa memiliki bobot dan tekstur. Keheningan yang menyelimuti mensyahen keluarga Adinata pasca tragedi di toko mainan terasa berat, dingin, dan tajam seperti serpihan kaca. Itu bukan keheningan yang damai, melainkan keheningan yang syarat akan kata-kata yang tak terucap dan emosi yang tertahan. Ria menjadi korban pertama dari keheningan ini. Anak laki-laki yang biasanya riang dan penuh celoteh itu kini lebih banyak menyendiri di kamarnya, berbicara seperlunya, dan tidak pernah lagi menyebut nama Guardian Prime. Robot impiannya kini telah menjadi monumen dari janji ayahnya yang hancur. Matanya yang jernih kini seringkali menatap kosong, sebuah pemandangan yang menggoreskan luka baru di hati Arini setiap kali ia melihatnya. Arini sendiri berubah menjadi sosok yang nyaris tak dikenali. Ia bergerak di dalam rumahnya sendiri seperti seorang ratu di istana yang berduka. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi tatapan sedih. Yang tersisa hanyalah topeng ketenangan yang dingin. Ia memasak untuk Rian, menemaninya belajar, membacakan cerita sebelum tidur, semua peran seorang ibu ia jalankan dengan sempurna. Namun, saat Bima berada di dekatnya, sebuah tirai es seolah turun, menciptakan jarak yang tak bisa ditembus. Bima pulang larut malam di hari kejadian itu, mungkin sengaja menunggu hingga Rian tertidur. Ia tidak membawa permintaan maaf. Ia membawa pembelaan diri, siap untuk menghadapi badai amarah Arini yang ia perkirakan akan meledak. Namun, ia tidak menemukan badai. Ia menemukan sesuatu yang jauh lebih menakutkan, ketidakpedulian. Ia masuk ke kamar utama mereka dan mendapati Arini sedang duduk di sofa, membaca sebuah buku tebal, seolah tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Arini, panggilnya, suaranya terdengar ragu. Arini membalik halaman bukunya, tidak mengangkat kepala. Kita perlu bicara soal yang tadi siang. Tidak ada yang perlu dibicarakan, jawab Arini, matanya masih terpaku pada barisan huruf di hadapannya. Sikap dingin Arini membuat Bima frustrasi. Ia terbiasa dengan Arini yang emosional, yang bisa ia tenangkan dengan bujuk rayu atau ia salahkan kembali hingga merasa bersalah. Arini yang ini, yang begitu tenang dan tak acuh, adalah teritori asing yang membuatnya panik. Tentu saja ada. Kamu mempermalukanku di depan umum, serang Bima, mencoba strategi gaslighting andalannya. Sikapmu tadi berlebihan. Kamu membuatku terlihat seperti monster di depan semua orang. Akhirnya, Arini menutup bukunya. Ia meletakkannya dengan hati-hati di meja, lalu menatap Bima. Tatapannya kosong, tanpa emosi, yang justru membuatnya 1000 kali lebih mengintimidasi daripada tatapan penuh amarah. Monster? Ulangnya dengan nada datar. Monster adalah makhluk yang menakutkan, Bima. Kamu tidak menakutkan. Kamu hanya menyedihkan. Ia berhenti sejenak, membiarkan penghinaan itu meresap. Sekarang jika tidak ada lagi yang ingin kamu katakan, aku mau tidur. Hari ini cukup melelahkan. Arini beranjak ke tempat tidur, memunggungi Bima, dan menarik selimutnya. Bima terpaku di tempatnya, kalah telak. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Dinding es yang dibangun Arini terlalu tebal untuk ia hancurkan, dan ia tidak menyadari bahwa di balik dinding itu, Arini tidak sedang berduka. Ia sedang menyusun rencana perang. Keesokan paginya, Arini melakukan panggilan telepon pertamanya. Bukan kepada sahabatnya untuk menangis, melainkan kepada Pak Wijoyo, pengacara kepercayaan keluarganya sejak zaman ayahnya. Selamat pagi, Pak Wijoyo. Ini Arini, sapanya dengan suara yang tenang dan profesional. Pagi, enduk Arini. Ada apa? Tumben sekali, jawab suara tua yang bijaksana di seberang sana. Saya butuh bantuan Bapak. Ini sangat rahasia dan mendesak. Bisakah kita bertemu siang ini? Pertemuan itu diadakan di sebuah kantor pribadi yang tidak terafiliasi dengan Adinata Group. Di sana,
Arini membentangkan segalanya. Foto-foto dari laptop Bima, kecurigaannya, yang telah berlangsung berbulan-bulan, dan puncaknya, insiden di toko mainan. Pak Wijoyo mendengarkan dengan wajah yang semakin mengeras. Saya tidak akan tinggal diam lagi, Pak. Tapi saya tidak mau gegabah. Saya mau semua ini dilakukan dengan perhitungan yang matang, kata Arini, tatapannya tajam. Saya mau Bapak siapkan semua amunisi hukum yang kita perlukan. Dan carikan saya seorang penyelidik swasta yang terbaik. Saya mau setiap transaksi, setiap pertemuan, setiap kebohongan yang dia lakukan, didokumentasikan dengan bukti yang tak terbantahkan. Langkah itu terasa asing dan kotor baginya, seperti memasuki dunia spionase yang kelam. Namun, ia tahu ini perlu. Untuk melindungi Rian dan masa depannya, ia harus tahu seberapa dalam lubang pengkhianatan yang telah digali oleh suaminya. Sementara Arini bergerak dalam senyap, Bima membuat interpretasi yang fatal terhadap situasi. Ia menganggap keheningan Arini sebagai tanda bahwa istrinya sedang merajuk dan pada akhirnya akan luluh dan menerima keadaan. Ia merasa di atas angin. Ia berhasil menempatkan Riana di apartemen mewah. Ia merasa Arini tidak akan berani menceraikannya karena takut akan skandal dan dampaknya pada perusahaan. Kesombongan telah membutakan akal sehatnya. Di sisi lain, Riana, yang kini telah merasakan kenyamanan hidup, mulai menuntut lebih. Ia tidak mau selamanya menjadi wanita simpanan. Ia ingin status, ia ingin kepastian. Ia terus-menerus menangis dan mengeluh pada Bima tentang masa depannya yang tidak jelas dan status Dika sebagai anak tanpa ayah yang diakui. Terjepit di antara dinding es Arini di rumah dan tuntutan Riana yang semakin mendesak, Bima, dalam puncak kebodohannya, meyakini bahwa ia telah menemukan sebuah solusi brilian. Sebuah solusi yang menurutnya adil, bijaksana, dan bahkan mulia. Ia akan melakukan poligami. Ia merencanakan pidato-nya selama berhari-hari. Ia memilih waktu yang menurutnya tepat, suatu malam di akhir pekan, saat Rian sudah tidur. Ia meminta Arini untuk duduk bersamanya di ruang keluarga formal, sebuah ruangan yang jarang mereka gunakan yang dipenuhi perabotan berat dan lukisan-lukisan mahal, membuatnya terasa seperti ruang pengadilan. Arini menurutinya, duduk dengan punggung tegak di salah satu sofa tunggal, menatap Bima dengan ekspresi menunggu. Bima berdeham, memulai pidatonya yang telah ia siapkan. Arini, aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku telah menyakitimu, dan aku menyesal. Ia memulai dengan nada penyesalan yang dibuat-buat. Arini hanya diam, matanya tidak berkedip. Wanita itu, Riana, dia bukan wanita jahat. Dia korban keadaan. Dia dan anaknya tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Aku, sebagai seorang lelaki dan seorang Muslim, merasa bertanggung jawab atas nasib mereka, lanjut Bima, mulai membawa-bawa argumen moral dan agama. Arini masih diam, membiarkan Bima menggali lubangnya sendiri semakin dalam. Aku sudah berpikir panjang. Daripada aku terus-menerus berbohong dan berbuat dosa di belakangmu, ada jalan yang lebih baik, jalan yang diridho. Aku ingin menikahinya secara sah. Aku ingin berpoligami. Bima menghela napas, seolah baru saja mengucapkan sebuah proklamasi yang agung. Ia kemudian melanjutkan dengan bagian yang paling tidak masuk akal dari rencananya, bagian yang ia anggap sebagai penawaran damai yang tak mungkin ditolak. Ini akan menjadi solusi terbaik untuk semua. Aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi darimu. Riana dan Dika bisa tinggal di paviliun tamu di belakang. Rumah ini sangat besar, tidak akan terasa sesak. Dengan begitu, aku bisa mengawasi mereka, memastikan mereka hidup layak. Rian juga bisa punya teman bermain setiap hari. Kamu tidak akan kesepian. Pikirkanlah, Arini. Aku akan berusaha seadil mungkin. Ini semua kulakukan demi kebaikan. Ia mengakhiri pidatonya dan menatap Arini, mengharapkan setidaknya sebuah pertimbangan. Apa yang ia dapatkan adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Arini tertawa. Bukan tawa bahagia atau tawa geli. Itu adalah tawa yang dingin, getir, dan penuh dengan penghinaan. Tawa yang membuat bulu kuduk Bima meremang. Tawa itu perlahan berhenti, dan wajah Arini kembali menjadi topeng es. Sudah selesai? Tanya Arini dengan suara yang tenang mengerikan. Bima mengangguk ragu. Baiklah,
Sekarang dengarkan aku, kata Arini, mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Pertama, tentang tanggung jawab. Kata itu terdengar sangat aneh keluar dari mulut seorang pria yang bahkan tidak bisa bertanggung jawab pada janji untuk membelikan sebuah mainan bagi putranya sendiri. Jadi, jangan pernah bicara tentang tanggung jawab padaku. Wajah Bima mulai memucat. Kedua, tentang adil. Lanjut Arini, suaranya menajam. Kamu mau bicara tentang keadilan? Kamu menggunakan uang hasil kerja kerasku dan warisan ayahku untuk membiayai hidup selingkuhanmu. Kamu membelikannya apartemen, memberinya semua yang ia mau. Sementara anakmu sendiri harus menangis karena kamu lebih memilih membahagiakan anaknya. Dan sekarang, kamu punya keberanian untuk bicara tentang keadilan. Arini, bukan begitu? Aku belum selesai, potong Arini dengan ketegasan yang membuat Bima terdiam. Ketiga, dan ini yang paling penting. Jangan pernah, Bima, jangan pernah sekali lagi kau berani menggunakan nama anakku, Rian, sebagai tameng untuk menutupi perbuatanmu yang menjijikkan ini. Kau pikir aku akan percaya kau melakukan ini agar Rian punya teman? Kau melakukan ini untuk dirimu sendiri. Untuk nafsumu. Untuk egomu. Arini berdiri, menjulang di hadapan Bima yang masih terduduk. Ia menatap suaminya dari atas ke bawah seolah Bima adalah serangga paling hina. Jadi, ini jawabanku atas tawaran racunmu itu. Jawabannya adalah tidak. Bukan, mungkin, bukan, aku pikir-pikir dulu. Jawabannya adalah tidak. Dan ini bukan sebuah diskusi. Ini adalah sebuah keputusan. Perempuan itu tidak akan pernah menginjakkan kakinya di tanah rumah ini selama aku masih bernapas. Kamu tidak bisa memutuskan itu sendiri, protes Bima, mencoba menemukan kembali sisa-sisa wibawanya. Oh, aku bisa, balas Arini dengan senyum tipis yang mengerikan. Kau sepertinya lupa, Bima. Kau mungkin duduk di kursi CEO, tapi kau hanya seorang tamu di istana ini. Dan aku adalah sang ratu. Sekarang, keluar dari hadapanku. Aku muak melihat wajahmu. Malam itu, sebuah garis perang yang tak bisa ditarik kembali telah digambar. Bima, dengan penolakannya yang telak, akhirnya menyadari bahwa ia telah membangunkan seekor naga yang sedang tertidur. Sementara Arini, di dalam kamarnya, merasakan kelegaan yang aneh. Semua keraguan dan kebimbangannya telah lenyap, digantikan oleh sebuah kepastian yang dingin. Pernikahan ini sudah tidak bisa diselamatkan. Sekarang adalah waktunya untuk penghancuran total. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Pak Wijoyo. Mulai sekarang. Penolakan Arini terhadap tawaran poligami tidak membuat Bima sadar. Sebaliknya, itu justru memicunya untuk bertindak lebih nekat. Dalam pikirannya yang telah dibutakan oleh arogansi dan bisikan manis Riana, ia melihat penolakan Arini bukan sebagai sebuah keputusan final, melainkan sebagai sebuah tantangan. Ia menafsirkan ketenangan dingin Arini sebagai taktik seorang wanita yang merajuk, yang pada akhirnya akan lelah dan menerima nasib. Ia merasa telah memegang semua kartu, posisi CEO, kontrol atas keuangan, dan seorang istri yang, menurutnya, terlalu terikat pada citra keluarga harmonis untuk berani mengambil langkah drastis seperti perceraian. Ia lupa satu hal fundamental. Semua kartu yang ia pegang itu, sesungguhnya adalah milik Arini. Sementara Bima merasa di atas angin, Arini telah mengubah mansionnya yang sunyi menjadi sebuah ruang perang senyap. Ia tidak lagi membuang energi untuk amarah atau kesedihan. Emosi-emosi itu telah ia lebur dan tempa menjadi sebilah pedang baja yang dingin, tajam, dan siap digunakan. Fokusnya kini 100% tercurah pada strategi. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan Dewan Perang. Ia tidak bisa melakukan ini sendirian. Di ruang kerja pribadi ayahnya, sebuah ruangan sakral yang tidak pernah Bima masuki tanpa izin, Arini mengadakan pertemuan rahasia pertamanya. Di sana duduk Pak Wijoyo, dengan kacamata tebal dan wajahnya yang dipenuhi guratan pengalaman, dan Bu Ratna, Direktur Keuangan Adinata Group, seorang wanita parubaya yang terkenal keras dan sangat loyal pada mendiang ayah Arini. Terima kasih sudah datang, buka Arini, suaranya tenang dan berwibawa. Di atas meja mahoni yang besar, ia menyebarkan setumpuk dokumen dan foto yang disiapkan oleh penyelidik swasta. Laporan transaksi bank, foto-foto Bima dan Riana,
bukti sewa dan kemudian pembelian sebuah unit apartemen mewah. Bu Ratna menelaah laporan keuangan itu dengan dahi berkerut. Saya sudah curiga selama beberapa bulan ini, Nyonya. Ada sebuah pos anggaran baru bernama Dana Pengembangan Proyek Khusus yang dibuat oleh Pak Bima. Alirannya sangat besar dan pertanggungjawabannya sangat kabur. Saya coba tanyakan, tapi beliau bilang itu proyek rahasia dengan kerahasiaan tingkat tinggi. Ternyata ini, proyeknya, desis Bu Ratna, menunjuk pada kwitansi pembelian apartemen yang nilainya miliaran rupiah. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan, enduk Arini, kata Pak Wijoyo dengan nada serius. Ini adalah penggelapan dana perusahaan. Sebuah tindak kriminal. Ini amunisi yang lebih dari cukup untuk menyingkirkannya dari posisi CEO secara tidak hormat. Bagus, kata Arini. Saya tidak mau ada celah sedikit pun. Saya mau prosesnya bersih, cepat, dan menghancurkan. Apa saja yang kita miliki secara hukum, Pak? Pak Wijoyo mulai memaparkan senjata-senjata mereka. Pertama, kepemilikan saham Arini sebesar 80% adalah sebuah kekuatan absolut. Kedua, dokumen pengangkatan Bima sebagai CEO yang di dalamnya terdapat klausul mandat kuasa dari Arini yang bisa dicabut sewaktu-waktu jika pemegang mandat terbukti melakukan tindakan yang merugikan perusahaan atau pemberi mandat. Ketiga, bukti-bukti dari Bu Ratna dan penyelidik swasta adalah dasar hukum yang kuat untuk mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, dengan agenda tunggal, pemberhentian CEO. Kita akan lakukan ini seperti operasi militer, kata Arini, matanya berkilat. Saat dia tidak menduganya. Saat dia sedang berada di titik paling lengah. Rencana pun disusun dengan detail yang presisi. Pak Wijoyo ditugaskan untuk mempersiapkan semua dokumen legal dan secara rahasia menghubungi para pemegang saham minoritas yang loyal. Bu Ratna ditugaskan untuk menyiapkan proses pembekuan semua aset finansial Bima yang terhubung dengan perusahaan dan memisahkan semua rekening bersama. Arini sendiri akan menjadi komandannya, menunggu waktu yang tepat untuk memberi sinyal serangan. Waktu yang tepat itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Penyelidik swasta memberikan laporan terbarunya, Bima dan Riana telah memesan sebuah villa di puncak untuk akhir pekan. Mereka juga telah memesan tiket penerbangan kelas bisnis ke Lombok untuk hari Senin berikutnya, untuk perjalanan selama seminggu penuh. Tujuannya jelas. Pernikahan siri, dilanjutkan dengan bulan madu. Di rumah, perilaku Bima menjadi semakin tak tertahankan. Merasa penolakannya terhadap poligami tak dihiraukan, Arini kini memperlakukannya seperti angin. Ia tidak lagi menyiapkan pakaiannya, tidak bertanya kapan ia akan pulang, tidak menunggunya untuk makan malam. Keberadaan Bima di rumah seolah transparan baginya. Sikap ini, lagi-lagi, salah diartikan oleh Bima sebagai tanda kekalahan. Ia menjadi semakin pongah. Pada Jumat sore, hari di mana ia akan pergi ke puncak untuk menikahi Riana, ia berdiri di depan Arini yang sedang menemani Rian menggambar. Aku akan pergi ke luar kota akhir pekan ini. Ada pertemuan penting dengan para kepala cabang, katanya, sebuah kebohongan yang sudah begitu sering ia ucapkan. Dan hari Senin, aku akan langsung lanjut ke Lombok untuk finalisasi proyek resort baru kita di sana. Mungkin sekitar seminggu. Arini bahkan tidak mengangkat kepalanya dari buku yang sedang ia baca di samping Rian. Oh, ya, jawabnya singkat, tanpa minat. Aku sudah transfer uang untuk kebutuhan rumah. Jaga Rian baik-baik. Lanjutnya, mencoba menegaskan posisinya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Arini hanya bergumam sebagai jawaban. Sikap acuh tak acuh itu membuat Bima kesal, namun juga membuatnya merasa aman. Dia sudah menyerah, pikirnya. Sebelum pergi, ia mengelus kepala Rian dengan gerakan cepat dan canggung. Papa pergi dulu ya, jagoan. Rian hanya mengangguk kecil, matanya tak lepas dari kertas gambarnya. Arini memperhatikan dari jendela saat mobil mewah yang ia belikan untuk Bima melaju meninggalkan halaman rumah. Ia tidak merasakan sakit hati. Ia hanya merasakan getaran dingin dari seorang predator yang melihat mangsanya berjalan masuk ke dalam perangkap. Saat bayangan mobil itu hilang di tikungan, Arini meraih ponselnya. Pemicu terakhir tiba keesokan harinya, pada Sabtu sore. Sebuah file video singkat masuk ke email terenkripsi Arini dari sang penyelidik. Dengan tangan yang stabil, Arini memutarnya. Video itu diambil dari jarak jauh,
gambarnya sedikit bergoyang, namun cukup jelas. Di sebuah taman villa yang asri, ia melihat suaminya, Bima Prakasa, mengenakan kemeja putih bersih, dengan hikmat mengucapkan ijab kabul di hadapan seorang penghulu dan beberapa saksi. Ia melihat Riana di sampingnya, tersenyum penuh kemenangan di balik kerudung putihnya. Arini menonton video itu sekali, tanpa ekspresi. Lalu ia menghapusnya. Cukup, bukti sudah lengkap. Saatnya eksekusi. Ia masuk ke ruang kerja ayahnya, menutup pintu kayu yang berat itu, dan duduk di kursi kebesarannya. Dengan punggung lurus dan suara yang mantap, ia mulai melakukan panggilan-panggilan telepon yang akan meruntuhkan dunia Bima dalam waktu kurang dari 24 jam. Panggilan pertama, kepada Pak Wijoyo. Pak, saya sudah lihat videonya. Pernikahan itu sudah terjadi. Siapkan RUPSLB darurat hari Senin pagi pukul 10. Kirim undangannya secara digital malam ini juga kepada semua pemegang saham. Agenda, pemberhentian tidak hormat CEO Bima Prakasa dan pengangkatan kembali Arini Adinata. Siapkan semua dokumen hukumnya. Panggilan kedua, kepada Bu Ratna. Ratna, hari Senin pukul 9 pagi, tepat 1 jam sebelum RUPSLB, saya mau semua akses finansial Bima diputus. Bekukan kartu kredit korporat, kartu debit dari rekening bersama, blokir akses internet bankingnya. Pastikan dia bahkan tidak bisa membeli secangkir kopi pun dengan uang kita. Panggilan ketiga, kepada Kepala Keamanan Internal Adinata Group, seorang mantan perwira militer yang sangat loyal. Pak Tirtayasa, terhitung hari Senin pagi, kartu akses atas nama Bima Prakasa ke seluruh gedung dan properti Adinata Group dinyatakan tidak berlaku. Kosongkan ruang kantornya. Masukkan semua barang pribadinya ke dalam kotak. Jika dia mencoba masuk, larang dengan sopan namun tegas. Panggilan keempat, kepada perusahaan sistem keamanan rumahnya. Saya minta jadwal penggantian total semua kunci, alarm, dan kode akses di kediaman saya. Kapan tim paling cepat bisa datang? Besok pagi? Sempurna. Panggilan kelima, kepada Ibu Sari, Ketua Yayasan Sosial Anak Jalanan yang ia dukung. Ibu Sari, selamat siang. Ini Arini. Mengenai unit apartemen di Permata Residence yang pernah saya janjikan, proses serah terimanya bisa kita mulai hari Senin. Tim saya akan menghubungi Ibu untuk detailnya. Saya ingin tempat itu bisa segera dihuni oleh anak-anak. Setelah panggilan terakhir, Arini meletakkan ponselnya. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Ia menatap keluar jendela, ke arah matahari yang mulai turun, mewarnai langit dengan warna-warna yang dramatis. Bima dan istri barunya mungkin sedang menikmati senja pertama mereka sebagai suami istri. Mereka tidak tahu, badai keadilan sedang terbentuk, mengumpulkan kekuatan dalam senyap. Arini tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. Badai itu tidak akan datang dari langit. Badai itu adalah dirinya. Di sebuah suite mewah yang menghadap ke perairan biru kehijauan Lombok, Bima Prakasa merasa seperti seorang dewa. Sinar matahari tropis yang hangat menerpa kulitnya saat ia menyesap sampahnya mahal di tepi kolam renang pribadi. Di sampingnya, Riana, yang kini resmi menjadi istri sirinya, tertawa dengan manja, jemarinya yang lentik dihiasi cincin berlian baru. Sebuah hadiah pernikahan yang ia beli dengan enteng beberapa hari lalu. Mereka berada di puncak dunia, terlena dalam gelembung ilusi yang mereka ciptakan. Bima merasa telah berhasil menaklukkan segalanya. Ia memiliki istri kaya yang patuh di rumah, begitu pikirnya, dan istri muda yang memujanya di sisinya. Ia telah memenangkan permainan. Aku tidak pernah sebahagia ini, Mas, bisik Riana, menyandarkan kepalanya di bahu Bima yang kokoh. Semua ini seperti mimpi. Ini bukan mimpi, sayang. Ini kenyataan kita sekarang, jawab Bima dengan nada angkuh, meneguk sampahnya. Dan ini baru permulaan. Kenyataan yang sesungguhnya mulai menghantam mereka malam itu juga, di restoran paling eksklusif di resort tersebut. Setelah menikmati makan malam mewah yang terdiri dari lobster dan wagyu, Bima dengan gaya seorang Taipan mengeluarkan kartu kredit Black Card korporatnya untuk membayar tagihan yang jumlahnya fantastis. Ia memberikannya kepada pelayan dengan gerakan santai, mengharapkan decak kagum. Beberapa menit kemudian, sang manajer restoran menghampiri meja mereka dengan wajah canggung. Mohon maaf, Pak Bima.
Sepertinya ada sedikit masalah. Kartu Bapak ditolak. Wajah Bima mengeras. Apa maksudmu ditolak? Coba lagi. Mesin kalian pasti rusak? Mereka mencobanya lagi. Hasilnya sama. Transaksi ditolak. Dengan rasa malu yang mulai membakar pipinya, Bima mengeluarkan kartu platinum dari rekening pribadinya. Ditolak. Ia mencoba kartu debit. Ditolak. Kepanikan dingin mulai merayap di punggungnya, sementara tatapan ingin tahu dari meja-meja lain terasa seperti jarum. Mungkin ada gangguan jaringan dari bank pusat. Mas, bisik Riana, mencoba menenangkan Bima yang wajahnya sudah memerah karena marah dan malu. Dengan terpaksa, Bima membayar seluruh tagihan dengan hampir semua uang tunai yang tersisa di dompetnya, sebuah tindakan yang terasa begitu hina bagi seorang CEO sepertinya. Malam itu, di kamar hotel mereka yang mewah, suasana romantis telah menguap, digantikan oleh ketegangan. Bima mondar-mandir sambil mencoba menghubungi pihak bank, namun panggilannya selalu sibuk. Ia mencoba mengakses aplikasi mobile bankingnya. Sebuah notifikasi merah muncul di layar, akses Anda telah ditangguhkan. Silakan hubungi kantor cabang. Pasti ada kesalahan sistem besar-besaran, geram Bima, lebih pada untuk meyakinkan dirinya sendiri. Kita harus kembali ke Jakarta besok pagi. Aku akan membereskan kekacauan ini. Keesokan paginya, mereka check out dari hotel dengan tergesa-gesa. Prosesnya kembali diwarnai penghinaan saat mereka menyadari uang tunai mereka tidak cukup untuk menutupi biaya tambahan. Dengan berat hati, Riana harus merelakan salah satu gelang emas pemberian Bima sebagai jaminan kepada pihak hotel. Perjalanan pulang mereka di pesawat terasa begitu panjang dan sunyi. Wajah Riana pucat pasi, sementara Bima menatap keluar jendela dengan rahang mengeras, pikirannya berkecamuk, namun masih menolak untuk percaya bahwa ini lebih dari sekadar masalah teknis. Tiba di Jakarta, Bima memutuskan untuk langsung menuju pusat kekuasaannya, Menara Adinata. Kamu tunggu di taksi. Aku akan naik, bicara dengan bagian keuangan, dan membereskan ini semua dalam 10 menit, katanya pada Riana, mencoba memproyeksikan citra pria yang masih memegang kendali. Dengan langkah cepat dan penuh keyakinan, ia melangkah masuk ke lobi utama yang megah dan familiar. Ia tersenyum tipis, merasa tenang kembali berada di wilayahnya. Ia berjalan menuju gerbang akses karyawan dan menempelkan kartu identitasnya. Lampu merah menyala disertai bunyi, beep, yang singkat dan tegas. Akses ditolak. Bima mengerutkan kening. Ia mencobanya lagi. Hasilnya sama. Beberapa karyawan yang lewat mulai memperhatikannya, berbisik-bisik. Petugas keamanan yang biasanya akan langsung membukakan gerbang untuknya kini hanya berdiri diam dengan wajah datar. Ada masalah apa ini dengan sistem kalian? Bentak Bima pada salah satu petugas. Sebelum petugas itu menjawab, Pak Tirtayasa, kepala keamanan internal yang berwajah keras, berjalan menghampirinya. Langkahnya tegap dan tanpa keraguan. Selamat siang, Pak Bima, sapanya dengan nada formal yang dingin. Mohon maaf, sesuai instruksi yang kami terima pagi ini dari rapat umum pemegang saham luar biasa, Anda sudah tidak lagi menjabat sebagai CEO Adinata Group. Waktu seolah berhenti. Kata-kata Pak Tirtayasa menggema di telinga Bima, tidak masuk akal. Sebe? Kapan? Kenapa ia tidak tahu? Apa maksudmu? Gagap Bima, dunianya mulai miring. Pak Tirtayasa tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat kepada seorang petugas lain yang datang membawa sebuah kotak kardus. Di dalamnya, ada beberapa barang pribadi Bima dari ruang kantornya, foto Rian, sebuah mug, dan beberapa pajangan meja. Di atas kotak itu, tergeletak sebuah amplop coklat tebal. Ini barang-barang pribadi Anda. Dan ini surat resmi dari Dewan Direksi, kata Pak Tirtayasa. Nada suaranya tidak menunjukkan simpati, hanya efisiensi profesional. Dengan tangan gemetar, di tengah lobi yang ramai, di bawah tatapan puluhan pasang mata mantan bawahannya, Bima membuka amplop itu. Isinya adalah surat pemberhentian tidak hormat yang merinci penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana perusahaan sebagai alasannya. Di bagian bawah, tertera tanda tangan yang tegas dan jelas dari sang pemilik kuasa dan CEO yang baru, Arini Adinata. Kekuatan meninggalkan kedua kakinya. Ia terhuyung mundur, memegangi pilar marmer agar tidak jatuh. Ini bukan kesalahan sistem.
Ini adalah kudeta. Sebuah kudeta yang dieksekusi dengan sempurna saat ia tidak ada. Rasa malu, amarah, dan ketakutan yang luar biasa bergejolak di dalam dirinya. Ia berbalik dan berjalan keluar dari gedung itu seperti seorang pesakitan, mengabaikan bisik-bisik yang mengikutinya. "Mas, ada apa?" jerit Riana saat melihat Bima kembali ke taksi dengan sebuah kotak kardus dan wajah sepucat mayat. Bima tidak menjawab. Ia hanya membanting pintu. "Jalan ke apartemen Permata Residence." "Cepat," perintahnya pada sopir taksi. Apartemen. Itu adalah tempat aman mereka. Benteng mereka. Setidaknya di sana mereka bisa berpikir. Namun, saat taksi mereka memasuki kompleks apartemen mewah itu, pemandangan yang menyambut mereka adalah sesuatu yang begitu surreal hingga Bima mengira ia sedang berhalusinasi. Lobi apartemen yang biasanya sepi kini ramai oleh anak-anak kecil yang tertawa dan berlarian. Sebuah spanduk berwarna-warni tergantung di atas pintu masuk utama, "Selamat datang di rumah singgah Lentera Hati." Mereka berdua keluar dari taksi, terpaku menatap pemandangan itu. Unit mereka yang berada di lantai dasar, yang memiliki akses langsung ke taman, pintunya terbuka lebar. Perabotan desainer yang mahal telah lenyap, digantikan oleh ranjang-ranjang susun dan rak-rak buku berisi buku cerita anak-anak. Di dinding yang dulu tergantung lukisan abstrak mahal, kini tertempel gambar-gambar hasil karya anak-anak. Seorang wanita paruh baya berkerudung sederhana, Ibu Sari, menghampiri mereka dengan senyum ramah. "Selamat siang, Bapak, Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Sedang mencari seseorang?" Ini apartemen saya," seru Bima, suaranya terdengar panik dan putus asa. Ibu Sari mengerutkan kening. "Oh, mohon maaf, Pak. Sepertinya ada kesalahpahaman. Seluruh unit di blok ini baru saja disumbangkan kepada yayasan kami oleh donatur kami yang mulia, Ibu Arini Adinata, untuk dijadikan tempat tinggal bagi anak-anak jalanan." Arini Adinata. Nama itu lagi. Bima mundur selangkah, napasnya sesak. Ini adalah puncak kekejaman yang jenius. Arini tidak hanya merebut kembali aset itu, ia mengubahnya. Ia mengubah sarang dosa mereka menjadi sebuah tempat suci, sebuah tamparan moral yang begitu telak hingga Bima tidak bisa berkata-kata. Ia telah dikalahkan bukan dengan amarah, melainkan dengan kebajikan. Kini, hanya ada satu tempat tersisa. Satu harapan terakhir. Rumah. Menschaffen megah itu. Tempat di mana Rian berada. Ia harus bicara pada Arini, memohon, merendahkan dirinya. Ia harus mencoba. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka tiba di depan gerbang hitam raksasa yang menjulang. Bima menekan tombol remote di kunci mobilnya. Tidak ada respons. Ia turun, mencoba menekan kode di papan angka. Kode tidak valid. Dengan putus asa, ia menekan tombol intercom berulang kali. Akhirnya, sebuah suara terdengar dari speaker, suara yang begitu ia kenal, namun kini terdengar begitu asing dan jauh. Suara Arini, tenang dan tanpa emosi. "Siapa?" "Arini, ini aku, Bima. Tolong buka pintunya." "Demi Tuhan, kita perlu bicara," teriak Bima, menempelkan wajahnya ke jeruji yang dingin. "Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan, Bima," jawab suara itu. "Semua urusan kita sudah selesai." "Tolonglah, Arini. Pikirkan Rian. Jangan lakukan ini padaku. Aku tidak punya apa-apa lagi." Isak tangisnya mulai pecah, bercampur dengan rintik hujan yang mulai turun. Riana di sampingnya sudah menangis sejadi-jadinya. Terdengar jeda sejenak, sebelum suara Arini kembali, lebih dingin dari sebelumnya. "Aku melakukan ini justru karena aku memikirkan Rian. Dan mengenai pilihanmu, kamu sudah memilih saat kamu menikahinya. Kamu memilih dia daripada keluargamu. Sekarang, nikmatilah kehidupan barumu itu. Bersama Aini, Jang. Selamat tinggal, Bima." Sambungan intercom terputus. Lampu-lampu di balik gerbang yang tadinya menyala, kini padam satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Bima menggedor-gedor gerbang besi itu dengan kepalan tangannya hingga buku-buku jarinya berdarah, meneriakkan nama Arini berulang kali. Tapi yang menjawabnya hanyalah keheningan dan suara hujan yang semakin deras. Ia akhirnya berhenti, kehabisan tenaga.
Ia bersandar di gerbang yang dingin dan kokoh itu, tergelincir ke aspal yang basah. Hujan membasahi setelan jas mahalnya yang kini tak ada artinya. Di hadapannya, Rihanna menatapnya dengan pandangan campur aduk antara ketakutan, kekecewaan, dan tuduhan. Pria yang ia kira adalah tiketnya menuju kehidupan mewah, kini sama terpuruknya seperti dirinya. Di jalanan yang sepi itu, di luar gerbang surga yang telah tertutup untuknya selamanya, Bima Prakasa akhirnya sadar. Badai itu telah datang dan pergi, dan ia telah kehilangan segalanya. 6 bulan kemudian, musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan di dalam Menschaffen Adinata. Hujan badai pengkhianatan telah berlalu, menyisakan udara yang bersih, tanah yang subur untuk tumbuhnya tunas-tunas baru, dan langit yang biru jernih. Keheningan yang dulu terasa berat dan menekan, kini telah berubah menjadi ketenangan yang menenteramkan. Proses perceraian mereka berjalan dengan cepat dan senyap, nyaris tanpa drama. Di ruang sidang yang dingin dan berbau kertas tua, Arini melihat Bima untuk terakhir kalinya. Pria itu tampak seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Tubuhnya lebih kurus, setelan jas yang ia kenakan terlihat sedikit kebesaran dan kusam. Wajahnya yang dulu angkuh kini tirus dan kuyu, matanya yang dulu berbinar dengan ambisi kini tampak kosong dan lelah. Rihanna tidak ada di sampingnya. Selama proses mediasi, Bima tidak menuntut apa-apa, ia tahu ia tidak punya dasar untuk itu. Ia hanya menatap Arini dengan tatapan yang sulit diartikan, sebuah campuran antara penyesalan, permohonan, dan sisa-sisa keputusasaan. Arini tidak membalas tatapan itu. Ia menjaga pandangannya tetap lurus ke depan, ke arah hakim. Baginya, Bima yang duduk di seberang ruangan itu adalah orang asing. Pria yang ia cintai telah lama mati, dan yang tersisa hanyalah cangkang kosong yang menanggung beban dari pilihan-pilihannya sendiri. Saat hakim mengetuk palu untuk terakhir kalinya, meresmikan akhir dari pernikahan mereka, Arini tidak merasakan gelombang kemenangan atau kesedihan yang meluap. Yang ia rasakan adalah sebuah kelegaan yang dalam, seolah sebuah rantai berat yang selama ini membelenggu kakinya akhirnya terlepas. Ia menandatangani dokumen terakhir dengan goresan pena yang mantap, lalu berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh ke belakang, menuju mobilnya yang menunggu untuk membawanya pergi menuju sisa hidupnya. Dan kehidupan baru itu ia sambut dengan tangan terbuka. Ia kembali menduduki tahtanya di Adinata Group, bukan lagi sebagai pewaris yang meneruskan warisan, melainkan sebagai seorang visioner yang menempa warisannya sendiri. Ruang rapat yang dulu terasa dingin dan mengintimidasi, kini menjadi panggung di mana ia bersinar. Ia memimpin dengan kombinasi langka antara ketegasan ayahnya dan empati yang ia pelajari dari luka-lukanya. Ia meluncurkan Adinata Peduli, sebuah cabang filantropi perusahaan yang didanai secara masif, yang berfokus pada pendidikan dan kesehatan anak-anak kurang mampu. Keputusannya sempat ditentang oleh beberapa dewan direksi yang berorientasi profit, namun Arini dengan tegas mematahkannya. Perusahaan ini dibangun bukan hanya untuk mencetak uang, katanya dalam sebuah rapat dewan yang tegang. Perusahaan ini dibangun untuk membangun kehidupan. Ayah saya membangun fondasinya, dan saya akan membangun jiwanya. Laba kita tidak akan berkurang, justru akan berlipat ganda karena kita berinvestasi pada hal yang paling berharga, masa depan bangsa. Ia mendapatkan rasa hormat yang tulus, bukan hanya dari para eksekutif, tapi juga dari karyawan di level paling bawah. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, yang mau mendengarkan, dan yang mengingat nama-nama petugas kebersihan di kantornya. Ia telah menemukan kembali kekuatannya, dan kekuatan itu kini jauh lebih besar karena lahir dari kerapuhan. Namun, pencapaian terbesarnya bukanlah grafik saham yang menanjak atau proyek-proyek baru yang sukses. Kemenangan sejatinya berada di dalam rumah, dalam bentuk tawa putranya yang telah kembali. Rian, secara perlahan namun pasti, mulai sembuh. Di bawah limpahan cinta dan perhatian penuh dari ibunya, luka di hatinya mulai menutup. Suatu akhir pekan, Arini membawa Rian bukan ke toko mainan, melainkan ke sebuah bengkel kreatif. Di sana, di atas sebuah meja kerja yang besar, terbentang seperangkat alat untuk merakit model robot dari logam dan plastik. Selama berjam-jam, mereka bekerja bersama. Arini dengan sabar membaca instruksi, sementara jari-jari kecil Rian dengan teliti memasang baut dan mur. Mereka tertawa saat salah memasang bagian, wajah mereka cemong oleh cat dan minyak.
Itu adalah proses yang lambat, menuntut kesabaran dan kerja sama. Sore harinya, sebuah robot yang gagah berdiri di hadapan mereka. Bentuknya tidak sesempurna Guardian Prime yang dijual di toko, ada sedikit cat yang belepotan dan beberapa bagian yang sedikit miring. Tapi itu adalah karya mereka. Ryan mengangkat robot itu tinggi-tinggi dengan kedua tangannya, matanya berbinar dengan kebanggaan yang murni. Lihat, ini, Prime Adinata, buatan kita, serunya. Dia lebih hebat dari yang di toko, karena kita yang membuatnya bersama. Hati Arini meleleh. Ia memeluk putranya erat-erat. Di saat itulah ia tahu, mereka akan baik-baik saja. Ryan tidak lagi membutuhkan pahlawan dari kotak mainan. Ia telah menemukan pahlawannya, yang duduk di sampingnya, membantunya membangun dunianya sendiri. Kunjungan rutinnya ke rumah singgah Lentera Hati menjadi sumber kekuatan baru bagi Arini. Tempat yang dulunya adalah monumen pengkhianatan, kini telah ia sulap menjadi sumber harapan. Setiap kali ia datang, puluhan anak akan berlari menyambutnya dengan teriakan, "Bunda Arini." Ia akan duduk di lantai bersama mereka, membacakan cerita, membantu mengerjakan PR, atau sekadar mendengarkan celoteh mereka. Ia melihat pantulan Ryan di setiap wajah mereka, dan ia bersumpah untuk memberikan mereka kesempatan yang layak. Apartemen yang dibeli dengan uang hasil penggelapan itu, kini dibersihkan dan disucikan oleh tawa dan doa anak-anak yatim. Itulah pembalasan dendam yang paling manis. Lalu, bagaimana dengan Bima dan Riana? Arini tidak pernah lagi mencari tahu tentang mereka. Ia tidak peduli. Namun, kabar terkadang datang tanpa diundang. Suatu hari, Pak Tirtayasa, kepala keamanannya, melapor dengan sedikit ragu. "Mohon maaf, Bu. Hanya sekadar informasi. Tim kami tidak sengaja melihat Pak Bima. Beliau sekarang bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah kompleks pergudangan di daerah Cakung. Dan wanita yang bersamanya terlihat berjualan nasi bungkus di sebuah warung tenda di dekat sana. Menurut laporan, mereka sering terlihat bertengkar di depan umum, biasanya karena masalah uang." Arini mendengarkan laporan itu tanpa mengubah ekspresi wajahnya. Tidak ada rasa puas, tidak ada rasa kasihan, tidak ada apapun. Yang ada hanyalah sebuah kesadaran bahwa sebuah bab dalam bukunya telah benar-benar berakhir dan tertutup rapat. Ia hanya mengangguk. "Terima kasih informasinya, Pak," katanya, lalu langsung beralih ke topik berikutnya. "Tolong siapkan laporan keamanan untuk proyek kita yang baru." Bima Prakasa dan masa lalunya telah menjadi tidak lebih dari sebaris catatan kaki dalam kisah hidupnya yang agung. Pagi itu, 6 bulan setelah palu hakim diketuk, Arini berdiri di teras belakang rumahnya. Pemandangannya sama seperti dulu, namun terasa sama sekali berbeda. Matahari pagi baru saja terbit, memancarkan cahaya keemasan yang hangat dan penuh harapan. Udara terasa segar. Di tangannya, bukan secangkir teh yang mendingin, melainkan secangkir kopi panas yang mengepulkan uap. Di kolam renang, Ryan sedang berenang dengan riang, menciptakan riak-riak air yang berkilauan di bawah sinar mentari. Tidak ada lagi album foto masa lalu yang menyakitkan di atas meja. Yang ada hanyalah sebuah tablet yang menampilkan desain-desain baru untuk proyek yayasan berikutnya. Ia menyesap kopinya, merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia telah belajar pelajaran yang paling berharga, bahwa ia tidak membutuhkan seorang pangeran untuk menjadi seorang ratu. Ia adalah ratu di kerajaannya sendiri. Ia adalah seorang ibu, seorang CEO, seorang filantropis. Ia adalah seorang ayah sekaligus seorang ibu bagi putranya. Ia utuh. Ia lengkap. "Mama, lihat aku. Aku bisa menyelam sampai ke dasar," teriak Ryan dari dalam kolam, menyembulkan kepalanya dengan tawa bahagia. Arini menoleh, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum dengan sepenuh hatinya. Senyum yang tulus, damai, dan penuh cinta. "Iya, sayang," jawabnya lembut. "Mama melihatmu." Dan di bawah langit Jakarta yang cerah, di tengah kerajaannya yang telah ia bangun kembali dengan tangannya sendiri, Arini Adinata menatap masa depan, dan ia tahu, masa depan itu akan sangat indah. 13 tahun kemudian, langit-langit ballroom Hotel Indonesia Kempinski yang megah berkilauan di bawah cahaya puluhan lampu kristal. Ratusan pasang mata dari kalangan elit bisnis, pejabat pemerintah,
dan diplomat asing tertuju pada satu titik, panggung utama. Di sana, di balik podium berlogo Indonesia Women's Leadership Forum, berdiri seorang wanita yang kehadirannya memancarkan aura ketenangan dan kekuatan yang tak terbantahkan. Waktu telah begitu baik padanya. Di usianya yang kini mendekati akhir kepala 4, Arini Adinata justru tampak lebih bersinar. Gurat-gurat halus di sudut matanya bukan menandakan penuaan, melainkan kebijaksanaan. Gayanya tetap elegan, namun kini ada kelembutan dalam sorot matanya yang dulu setajam baja. Ia bukan lagi hanya seorang CEO. Ia telah menjadi sebuah institusi, ikon dari ketegaran dan kepemimpinan beretika di Indonesia. Kekuatan sejati. Arini memulai pidatonya, suaranya yang jernih dan berwibawa memenuhi ruangan tanpa perlu berteriak. Tidak diukur dari seberapa tinggi kita bisa membangun menara bisnis kita, tetapi seberapa kokoh fondasi yang kita berikan bagi mereka yang berada di bawah. Kekuatan bukan tentang tidak pernah jatuh, melainkan tentang apa yang kita pilih untuk dibangun dari puing-puing reruntuhan saat kita bangkit kembali. Kata-kata itu bukan sekadar retorika manis. Setiap orang di ruangan itu tahu, Arini berbicara dari pengalaman. Kisah hidupnya, meskipun detail pribadinya ia jaga dengan rapat, telah menjadi legenda di kalangan dunia usaha. Kisah tentang bagaimana ia mengambil kembali perusahaannya, membersihkannya dari praktik-praktik korup yang sempat dirintis oleh mantan suaminya, dan mengubah Adinata Group menjadi salah satu konglomerasi yang paling dihormati di Asia Tenggara, dengan pilar filantropi yang sama kuatnya dengan pilar bisnisnya. Di salah satu meja di barisan tengah, seorang pemuda jangkung dan tampan menatap panggung dengan sorot mata penuh kekaguman. Wajahnya adalah perpaduan sempurna dari fitur-fitur terbaik Arini dan Bima, tegas seperti ibunya, namun dengan seulas senyum hangat yang, dulu sekali, dimiliki ayahnya. Dia adalah Rian Adinata, kini seorang mahasiswa tingkat akhir berusia 18 tahun. Ia tidak duduk di meja utama bersama para pejabat. Atas kemauannya sendiri, ia memilih duduk bersama rombongan anak-anak muda dari Rumah Singgah Lentera Hati, yang kini telah berkembang menjadi sebuah yayasan besar dengan beberapa cabang, semuanya di bawah naungan Adinata Peduli. Mereka hadir sebagai tamu kehormatan, para penerima beasiswa penuh yang didanai oleh perusahaan. Bunda keren banget, ya, Kak Rian, bisik seorang gadis remaja di sampingnya, yang bercita-cita menjadi seorang insinyur. Rian tersenyum. Dia bukan hanya keren. Dia nyata. Setelah pidato yang disambut tepuk tangan meriah yang panjang itu selesai, Arini turun dari panggung dan langsung berjalan menuju meja Rian, mengabaikan para pejabat dan konglomerat yang ingin menyalaminya. Baginya, inilah meja VVIP yang sesungguhnya. Bagaimana pidato Mama tadi? Tanya Arini, senyum keibuannya mengembang. Seperti biasa, MA, cukup untuk membuat para CEO tua itu merasa bersalah karena belum cukup beramal. Canda Rian, yang disambut tawa kecil dari anak-anak lain. Hubungan mereka telah berevolusi menjadi sebuah kemitraan yang indah. Arini tidak pernah membesarkan Rian sebagai seorang pangeran manja yang akan mewarisi tahta. Sebaliknya, ia membesarkannya untuk memahami nilai kerja keras dan empati. Sejak SMP, Rian sudah diwajibkan untuk menghabiskan akhir pekannya sebagai relawan di salah satu rumah singgah. Ia pernah menjadi tukang kebun, guru les matematika, bahkan membantu di dapur umum. Arini ingin putranya melihat dunia dari berbagai sisi, terutama sisi yang tidak berkilauan seperti kehidupan mereka. Hasilnya, Rian tumbuh menjadi pemuda yang membumi, cerdas, dan memiliki hati seluas samudra. Ia tidak tertarik pada mobil sport atau pesta glamor. Gairahnya adalah pada inovasi sosial, sebuah bidang yang akan ia tekuni di universitas di Belanda tahun depan. Saat mereka berjalan keluar dari ballroom, Arini merangkul bahu putranya. Jadi, sudah siap untuk presentasi proyek sosialmu di depan Dewan Yayasan besok? Hampir. Cuma sedikit gugup. Dewan pengawasnya galak-galak, kudengar, goda Rian lagi. Oh, ya? Terutama ketuanya, katanya, balas Arini, matanya berbinar jenaka. Tapi aku dengar dia bisa disogok dengan martabak keju. Tawa mereka berdua memenuhi koridor yang sepi. Di tengah dunia yang penuh intrik dan kepalsuan, ikatan antara ibu dan anak ini adalah hal yang paling nyata dan paling berharga bagi Arini. Ia telah berhasil.
Ia telah membesarkan seorang pria yang baik, seorang pria yang hatinya tidak akan pernah bisa dibeli oleh kemewahan atau diracuni oleh kekuasaan. Itulah warisan terbesarnya, jauh melebihi nilai saham Adinata Group. Beberapa minggu kemudian, Ryan sedang berada jauh dari gemerlapnya dunia ibunya. Sebagai bagian dari program studi kerjanya, ia menjadi relawan di sebuah lembaga bantuan hukum, LABI, kecil yang melayani kaum miskin kota di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara. Udara di sana terasa asin dan berbau ikan, sebuah kontras yang tajam dari udara sejuk pendingin ruangan di kantor pusat Adinata. Kantor lebih itu sendiri adalah sebuah bangunan sederhana, pengap, dan selalu ramai oleh orang-orang dengan wajah lelah yang mencari keadilan. Tugas Ryan hari itu adalah membantu di bagian pendaftaran dan dapur umum kecil yang menyediakan makan siang gratis bagi para klien. Siang itu, antrean cukup panjang. Ryan dengan sabar menyendokkan nasi dan sayur lodeh ke piring-piring seng. Tangannya bergerak mekanis, sesekali diiringi senyum dan sapaan ramah kepada mereka yang ia layani. Lalu, seorang pria parubaya maju dalam antrean. Pria itu tampak jauh lebih tua dari usianya. Tubuhnya kurus kering, terbatuk-batuk dengan suara yang berat. Pakaiannya lusuh, dan rambutnya yang menipis tampak acak-acakan. Ia berjalan dengan sedikit terseok-seok, matanya menatap ke bawah, seolah menanggung beban seluruh dunia di pundaknya yang ringkih. Saat tiba giliran pria itu, Ryan mengangkat kepalanya untuk tersenyum. "Selamat siang, Pak. Mau launya pakai?" Kalimat Ryan terhenti. Pria itu mengangkat wajahnya. Dan saat itulah, waktu seolah membeku di tengah ruang yang pengap itu. Mata mereka bertemu. Mata yang kuyu, lelah, dan penuh kekalahan itu menatap mata Ryan yang jernih dan penuh kehidupan. Selama beberapa detik, Ryan hanya merasakan kebingungan. Wajah pria ini terasa familiar, seperti gema dari mimpi yang sangat-sangat lama. Wajah itu tertutup oleh lapisan penderitaan dan waktu yang begitu tebal. Namun, reaksi pria itu jauh lebih cepat. Pupil matanya melebar karena syok. Piring seng di tangannya bergetar, lalu jatuh ke lantai dengan bunyi dentang yang memekakkan. Nasi dan sayur berhamburan. Semua orang menoleh. Pria itu mundur selangkah, bibirnya bergetar, mencoba mengucapkan sebuah nama namun yang keluar hanyalah desisan udara. "An?" Dan kata itu, seperti kunci yang membuka sebuah ruang terkunci di sudut ingatan Ryan yang paling dalam, membuatnya sadar. Di balik kerutan, di balik tubuh yang bungkuk, di balik tatapan yang kalah itu, adalah wajah ayahnya. Wajah Bima Prakasa. Seluruh udara seolah tersedot dari paru-paru Ryan. Ia terpaku, sendok di tangannya terasa seberat batu. Orang-orang di sekitarnya mulai berbisik. Bima, yang dilanda gelombang rasa malu dan syok yang luar biasa, berbalik dan mencoba berjalan pergi secepat yang ia bisa dengan kakinya yang lemah. Sesuatu dalam diri Ryan tersentak. Bukan amarah. Bukan pula dendam. Melainkan sebuah dorongan naluriah yang ditanamkan ibunya selama bertahun-tahun. Empati. Ia meletakkan sendoknya, melompati meja saji, dan mengejar pria itu. "Tunggu," panggil Ryan. Ia berhasil meraih lengan Bima di luar kantor, di bawah terik matahari yang menyengat. Lengan itu terasa begitu kurus dan rapuh. Bima tidak berani menoleh. Ia hanya menunduk, bahunya bergetar. Jangan di sini, nak. Pergilah. Anggap saja kamu tidak pernah melihat Bapak," lirih Bima, suaranya parau. "Tidak," jawab Ryan dengan lembut namun tegas. Ia menuntun ayahnya ke sebuah bangku kayu di bawah pohon yang rindang, menjauh dari keramaian. Ia duduk di samping Bima, memberikan jarak yang sopan. Selama beberapa menit, mereka hanya diam. Ryan memberikan waktu bagi Bima, dan bagi dirinya sendiri, untuk bernapas. Akhirnya, dengan suara terbata-bata, Bima mulai bercerita. Kisahnya adalah sebuah litani kegagalan dan penyesalan yang panjang. Setelah mereka terusir, hubungannya dengan Riana dengan cepat memburuk. Tanpa uang dan kemewahan yang menjadi perekat hubungan mereka, yang tersisa hanyalah saling menyalahkan. Mereka bertahan selama beberapa tahun, berpindah-pindah dari kontrakan murah ke kontrakan yang lebih murah lagi, melakukan pekerjaan serabutan apa saja untuk bertahan hidup. Pertengkaran karena uang menjadi menu mereka sehari-hari. "Ibumu?" "Riana, dia akhirnya pergi," kata Bima, menatap kosong ke kejauhan.
Sekitar 7 tahun yang lalu, dia pergi dengan seorang mandor proyek bangunan. Dia membawa Dika bersamanya. Sejak saat itu, aku tidak pernah mendengar kabar mereka lagi. Sejak saat itu, hidup Bima benar-benar terjun bebas. Ia sendirian, tanpa keluarga, tanpa keahlian khusus selain pengalaman sebagai eksekutif yang kini tak ada artinya. Ia bekerja sebagai kuli bangunan, sopir angkot, petugas keamanan, apa saja. Tapi kesehatannya mulai menurun. Paru-parunya bermasalah, membuatnya tidak bisa lagi melakukan pekerjaan berat. Ia dipecat dari pekerjaan terakhirnya sebulan yang lalu. Kini ia hidup dari belas kasihan orang, menumpang dari satu tempat ke tempat lain, dan hari ini, ia datang ke Lebih bukan untuk mencari bantuan hukum, melainkan hanya untuk semangkuk nasi gratis. Rian mendengarkan semua itu tanpa menyela. Ia melihat ayahnya bukan sebagai monster pengkhianat dari cerita masa kecilnya, melainkan sebagai seorang pria yang hancur, seorang pria yang telah membayar harga yang sangat mahal untuk satu kesalahan fatal. Di dalam dirinya, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah kesedihan yang mendalam. "Bapak sudah makan?" tanya Rian, pertanyaan pertama yang keluar dari mulutnya setelah Bima selesai bercerita. Bima menggeleng pelan, terlalu malu untuk menatap mata putranya. Rian berdiri. "Ayo, ikut saya." Ia tidak membawa Bima kembali ke dapur umum. Ia menuntunnya ke sebuah warung makan sederhana di seberang jalan. Ia memesankan nasi, sup iga, dan teh hangat. Ia duduk dan memperhatikan ayahnya makan dengan lahap, dengan cara makan seseorang yang sudah berhari-hari tidak menyentuh makanan hangat. Setelah Bima selesai, Rian meletakkan beberapa lembar uang ratusan ribu di atas meja. "Ini, untuk Bapak. Carilah tempat tinggal yang lebih layak untuk beberapa hari ke depan." Bima menatap uang itu, lalu menatap Rian. Air mata akhirnya mengalir di pipinya yang tirus. Kenapa kamu begitu baik padaku, Nak? Setelah semua yang Bapak lakukan?" Rian terdiam sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Karena ibu saya tidak pernah mengajari saya untuk membenci," jawabnya dengan suara yang tenang. "Beliau mengajari saya bahwa setiap orang berhak atas martabatnya sebagai manusia, tidak peduli seberapa besar kesalahan yang pernah mereka buat. Tapi beliau juga mengajari saya bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi." Itu adalah kalimat yang dewasa, yang menunjukkan pemahaman yang mendalam. Rian tidak menawarkan pengampunan yang mudah, ia juga tidak menawarkan harapan palsu akan sebuah rekonsiliasi. Ia hanya menawarkan kebaikan, sebuah tindakan kemanusiaan yang murni. "Saya harus kembali bekerja," kata Rian, berdiri. "Jaga diri Bapak baik-baik." Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Bima yang masih menangis dalam diam di meja makan, dengan semangkuk sup hangat di hadapannya dan seberkas kebaikan tak terduga dari putra yang telah ia sia-siakan. Malam itu, Rian menceritakan segalanya pada Arini. Mereka duduk di teras belakang, di bawah cahaya bulan. Arini mendengarkan cerita putranya tanpa interupsi, wajahnya tenang seperti permukaan kolam di hadapan mereka. Saat Rian selesai, Arini tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Ia hanya meraih tangan putranya dan menggenggamnya erat. "Mama bangga sekali padamu, sayang," bisiknya, matanya berkaca-kaca bukan karena kesedihan, melainkan karena kebanggaan yang meluap. "Kamu melakukan hal yang benar. Kamu menunjukkan belas kasihan tanpa mengorbankan prinsip. Kamu menunjukkan bahwa kamu adalah pria yang jauh lebih baik darinya." "Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ma?" tanya Rian. Arini menarik napas dalam-dalam. "Dia adalah masa laluku, Rian. Tapi dia akan selalu menjadi ayah biologismu. Kita tidak bisa menghapus fakta itu. Dan aku tidak akan membiarkan hantunya mengganggumu di masa depan." Keesokan harinya, Arini melakukan tindakan terakhirnya yang menyangkut Bima Prakasa. Bukan sebuah tindakan yang didasari oleh cinta atau sisa perasaan, melainkan sebuah tindakan yang didasari oleh kepraktisan dan keinginan untuk menutup sebuah bab selamanya. Melalui Pak Wijoyo, ia mengatur secara anonim agar Bima Prakasa diterima di sebuah panti Wureda dan gria rawat yang layak di daerah pinggiran kota. Sebuah panti yang bersih dan tenang, di mana ia bisa mendapatkan perawatan medis untuk penyakit paru-parunya dan tempat tinggal yang manusiawi di sisa hidupnya.
Ia juga menyediakan dana bulanan yang cukup untuk kebutuhan pribadinya yang disalurkan melalui yayasan agar Bima tidak akan pernah tahu dari mana sumbernya. Itu bukan pengampunan. Itu adalah sebuah pelepasan. Sebuah cara untuk memastikan bahwa putranya tidak akan lagi menemukan ayahnya dalam keadaan mengenaskan di antrean dapur umum. Itu adalah cara seorang ratu membersihkan bidak terakhir yang tersisa dari papan catur masa lalunya. Beberapa minggu kemudian, Rian siap berangkat ke Belanda. Di teras yang sama, di bawah sinar matahari pagi yang cerah, Arini memeluk putranya untuk terakhir kalinya sebelum ia pergi. Jadilah orang hebat, sayang. Tapi yang lebih penting, tetaplah menjadi orang baik, bisik Arini. Aku akan selalu berusaha, Karena aku putranya Arini Adinata, jawab Rian sambil tersenyum. Setelah mengantar Rian ke bandara, Arini kembali ke rumahnya yang kini terasa sunyi, namun tidak sepi. Ia berdiri sendirian di teras, menatap fajar yang baru saja merekah sempurna di ufuk timur. Ia telah melalui malam yang paling gelap, badai yang paling dahsyat, dan kini ia berdiri tegak di bawah cahaya pagi yang baru. Ia telah kehilangan seorang suami, tetapi ia telah menemukan dirinya sendiri. Ia telah membesarkan seorang putra yang menjadi cerminan terbaik dari jiwanya. Ia telah mengubah rasa sakitnya menjadi harapan bagi ratusan anak lain. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan damai. Ia tidak lagi menatap masa lalu. Ia menatap ufuk fajar yang terbentang luas di hadapannya, sebuah lanskap tak terbatas dari kemungkinan-kemungkinan baru, dari kedamaian yang telah ia perjuangkan dengan susah payah, dan dari cinta yang kini ia sebarkan ke dunia. Perang telah usai. Kemenangan telah diraih. Dan yang terpenting, kedamaian kini menjadi miliknya selamanya.